Nah, daripada begitu, mubahalah saja yang banyak. Toh kematian itu tidak pasti dan belum pasti menyebabkan kematian pasca mubahalah. Nah, barangkali pasca mubahalah menjadi kaya raya. Kira-kira lah ya. Ini mirip atau sama dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, jika engkau tidak malu maka lakukanlah sekehendakmu. Semalam Gaimat podcast di Dr. Sugeng Sugiharto. Di antara yang dibahas adalah bahwa DNA Osama bin Laden itu identik dengan klan Habib Alwi, atau Osama bin Laden itu adalah bagian dari klan Habib Alwi. Itu menarik. Yang kejutan, saya menemukan ada salah satu tokoh besar yang ternyata haplogrupnya Balawi, GY32613. Sangat ditakuti Amerika. Siapa namanya? Osama bin Laden. Yang nemukan Gus Aziz Jasuli itu sebenarnya. Osama bin Laden. Sebenarnya informasi Osama bin Laden itu berasal dari Hadramaut atau merupakan imigran dari Hadramaut yang pindah ke Arab Saudi atau mana ya, Mekah atau Madinah saya, atau Riyadh ya, saya lupa. Informasi itu sudah kami ketahui sejak lama. Seingat saya itu pernah dibahas oleh KRT Fakih atau Dr. Sugeng, ya itu udah lama. Saya lupa antara Dr. Sugeng atau KRT Fakih yang menginformasikan kepada saya itu. Kemudian saya menelusuri baik di internet ataupun melalui literatur yang membahas mengenai Osama bin Laden. Dan memang informasinya, datanya mengatakan bahwa Osama bin Laden itu merupakan imigran dari Hadramaut atau yang berelasi dengan Hadramaut. Namun penelusuran saya itu tidak sampai menemukan bahwa Osama bin Laden itu adalah klan Habib Alwi. Nah, semalam itu dibahas bahwa Osama bin Laden itu secara genetika identik atau sama dengan klan Habib Alwi. Jadi Osama bin Laden itu adalah Habib atau Alwi. Tadi malam itu di podcast membuka kemungkinan bisa jadi ada aliran dana atau funding dari keluarga bin Laden kepada klan Habib Alwi di Indonesia. Itu selengkapnya di podcastnya Dr. Sugeng ya. Bom Bali itu ada kaitannya dengan Bin Laden, dengan Al-Qaeda, dengan Jamaah Islamnya. Jadi bangsa Indonesia ini pernah dilukai oleh Osama bin Laden. Dan baru ketahuan hari ini Osama bin Laden itu Bali. Jadi kenapa dibahas itu ya? Dan kita juga harus waspada, ada kemungkinan mereka didanai oleh Bin Laden ini dalam operasinya di Indonesia gitu kan, yang sekarang ini. Jadi kewaspadaan lah, itu kita belum bisa membuktikan apakah ada pendanaan dari keluarga Bin Laden ke sini, karena ternyata kan keluarganya secara DNA keluarga, tapi secara pernikahan juga kawin main dengan Alatos kan tadi. Nah itu kan ada kemungkinan seperti itu. Kita tetap berwaspada karena dasarnya kita adalah mencintai Indonesia. Nah, di podcast itu kemudian Yai Imad juga menyinggung mengenai mubahalah dan menyebut nama saya kira-kira dan nama-nama orang yang lain juga ya, yang apa namanya ya, mempromosikan atau mendorong klan Habib Alwi untuk melakukan mubahalah, klan Habib Alwi dan budak-budaknya untuk melakukan mubahalah. Lalu Kiaimat secara tidak langsung menyatakan bahwa kalau terjadi apa-apa pasca mubahalah itu tanggung jawabnya kami atau kita atau saya secara khusus. Untuk bertobat jangan suruh mubahalah kayak Gus Aziz Jazuli, nyuruh orang bermubahalah nanti tanggung jawab itu. Orang bukannya suruh tobat, suruh mubahalah. Ini Dokter Sugeng, Mas Rizky Zulkarnain sama aja semuanya ini. Kiai Nuria juga kadang-kadang ini terang banget ini. Apabila terjadi sesuatu pasca mubahalah. Nah, saya mau menjawab itu.
Mengenai tanggung jawab apabila terjadi sesuatu pasca mubahalah kepada klan Habib Alwi dan budak-budaknya, itu bukan tanggung jawab kami atau saya khususnya ya. Itu adalah tanggung jawab masing-masing. Karena diasumsikan, dan dalam situasi seperti sekarang itu hanya bisa menggunakan asumsi bahwa setiap orang sudah memiliki tingkat kedewasaan dan kematangan tertentu, baik secara fisiologis maupun secara psikologis. Oleh karenanya, keputusan-keputusan yang diambil oleh setiap individu atau kelompok itu merupakan keputusan orang yang sudah dewasa. Dengan demikian, tanggung jawab dari keputusan-keputusan perilakunya merupakan tanggung jawab orang yang mengambil keputusan. Ini sama kira-kira lah ya, ini mirip atau sama dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, jika engkau tidak malu maka lakukanlah sekehendakmu. Makol dengan redaksi yang mungkin berbeda dengan itu tapi substansinya sama. Ungkapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan bukan berarti orang kalau tidak punya malu boleh atau diperkenankan melakukan apa saja. Kan tidak berarti begitu. Itu artinya adalah harusnya orang memiliki rasa malu. Sehingga dengan rasa malu itu dia tidak melakukan semau-maunya atau sekehendak-kehendaknya. Dia terbatasi oleh rasa malunya itu. Dan ungkapan Rasulullah itu bukan sebuah perintah. Ya udah, kamu kalau tidak punya rasa malu, kamu boleh melakukan apa saja. Tidak begitu kan. Itu kan sebuah ekspresi yang menunjukkan bahwa seharusnya manusia itu memiliki rasa malu. Sehingga dengan rasa malunya itu dia terbatasi untuk melakukan apa saja sekehendak hatinya. Jadi idealnya orang itu tidak melakukan segala hal yang dia inginkan atau segala hal yang dia gagas karena terbatasi oleh rasa malu itu. Nah, itu kan ekspresi begitu, ekspresi yang bukan menyuruh tetapi ekspresi ketidaksukaan terhadap orang-orang yang melakukan apa saja sekehendak hatinya. Nah, lalu kalau ada orang yang ketika Rasulullah mengatakan, ya udah kalau kamu nggak punya malu, lakukanlah sekehendakmu. Kemudian ada orang yang melakukan sekehendak hatinya. Apakah Rasulullah itu kemudian bertanggung jawab terhadap perilaku orang tersebut? Ya kan tidak. Yang bertanggung jawab adalah yang mengambil keputusan perilaku. Lalu misalnya ada argumentasi, loh ya itu kan karena Rasulullah berkata demikian dan orang itu salah memahami sehingga melakukan apa saja yang dia kehendaki. Oleh karenanya Rasulullah bertanggung jawab terhadap perilaku dan hasil yang dituai oleh orang tersebut. Ya tidak bisa setelanjang itu, sebab harus dipahami dulu tuh dialektika tersembunyi atau dialektika psikologis atau sosial di balik pernyataan Rasulullah itu di dalam kerangka interaksi sosial begitu kan. Nah, kalau tidak paham itu berarti bodoh kan begitu. Kalau bodoh sehingga memahaminya keliru. Lalu karena memahaminya keliru, dia mengambil keputusan berperilaku semaunya. Ya itu kesalahan yang bodoh itu. Kenapa kok bodoh kan begitu. Dan saya tetap mendorong klan Habib Alwi dan budak-budaknya itu untuk bermubahalah saja. Sebab kalau tidak bermubahalah itu merupakan istilahnya apa ya, implied recognition atau pengakuan yang sembunyi-sembunyi, pengakuan terselubung, tapi itu jelas terbaca bahwa klan Habib Alwi dan budak-budaknya itu mengakui bahwa klan Habib Alwi bukan zuriyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan
doktrin dan ajaran Klan Habib Balwi yang mengatakan Habib itu pasti masuk surga dan budak-budaknya dapat syafaat, pasti dapat syafaat, misalnya begitu, itu adalah doktrin dan ajaran yang sesat. Nah, implied recognition-nya itu begitu. Nah, daripada begitu, mending mubahalah aja, karena secara historis, secara kitab nasab, secara filologi, secara DNA, Rijalul Hadis, nasab Klan Habib Alwi itu tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Nah, bagaimana bisa membuktikan? Kecuali satu-satunya cara adalah dengan mubahalah. Nah, kalau tidak bermubahalah ya itu tadi, implied recognition-nya dua hal itu. Satu, Klan Habib Alwi bukan zuriat Nabi. Dua, doktrin dan ajaran Klan Habib Alwi itu sesat. Nah, kalau tidak bermubahalah, dua implied recognition itu yang muncul ditunjukkan kepada publik, dan konsekuensinya ya berarti kesimpulannya ajaran dan doktrin Klan Habib Alwi itu sesat. Nah, barang siapa menyesatkan Habib atau mengkritik Habib adalah iblis. Nah, selain iblis juga PKI, Wahabi, kemudian apalagi ya, ya dan seterusnya lah. Berarti dengan demikian budak-budaknya itu adalah budak-budak Habib adalah iblis, PKI, Wahabi. Dan orang yang tidak mengakui Habib zuriat Nabi Muhammad SAW adalah kafir, murtad, bukan manusia, menurut ajaran dan doktrin Klan Habib Alwi. Nah, daripada begitu, mubahalah saja yang banyak. Toh kematian itu tidak pasti dan belum pasti menyebabkan kematian pasca mubahalah. Nah, barangkali pasca mubahalah menjadi kaya raya, ya kan?